Selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang dikasih Tuhan. Sekali lagi selamat pagi. Yang di lantai atas selamat pagi. Boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan ya. Lantai 2 juga selamat pagi, boleh lambaikan tangannya. Wah, puji Tuhan ya. Lantai RSG, ya lambaikan tangannya walaupun saya nggak lihat, tapi saya percaya Bapak Ibu semua juga mengangkat tangannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana keadaan dari Bapak Ibu semua sepanjang minggu ini ya gitu. Saya ingin bertanya terlebih dahulu. Ya, saya tahu ada beberapa orang yang sakit ya. Minggu ini ya saya berdoa kiranya ibadah ini memberikan kekuatan bagi Bapak Ibu semua yang datang hari ini dalam keadaan sakit. Mungkin juga ya beberapa minggu yang lalu kehilangan orang yang dikasihi. Telah dipanggil oleh Tuhan, juga saya berdoa ibadah ini menghibur dan menguatkan Bapak Ibu yang kehilangan. Dan bagi Bapak Ibu semua yang datang dalam keadaan yang sehat, ya puji Tuhan. Saya berdoa ibadah hari ini menambah sukacita Bapak Ibu, menyempurnakan sukacita Bapak Ibu semua yang dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Baik Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini tema kita adalah pemimpin yang bijaksana. Masih berkaitan dengan hari ulang tahun kemerdekaan RI. Nah, saya suka sekali Bapak Ibu bahasa Indonesia ya menerjemahkan kata wisdom. Hokmah dalam bahasa Ibrani itu dengan bijaksana. Saya senang sekali, kenapa? Artinya bijak yang di sana, ya, bukan yang di sini. Bijak yang di atas sana. Artinya apa? Segala kepandaian pengetahuan itu datangnya memang dari sana. Bukan dari tempat ini. Itu berasal dari Tuhan. Sehingga saya suka sekali terjemahan bahasa Indonesia. Oleh sebab itu pemimpin yang bijaksana Bapak Ibu semuanya adalah pemimpin yang memiliki pengetahuan, kepandaian yang berasal dari Tuhan. Bukan dari dunia ini. Karena ini masih dalam rangka kemerdekaan, saya ingin Bapak Ibu semua, saya mengundang Bapak Ibu semua untuk bersama-sama dengan saya berpartisipasi ya di dalam memilih pemimpin yang baik dan bijaksana. Saya akan memberikan kriteria kandidat pemimpin kepada Bapak Ibu semuanya dan saya akan minta partisipasi semuanya. Yang pertama Bapak Ibu, kandidat pertama adalah pemimpin yang suka bergaul dengan politisi-politisi korup ya. Dia suka berkonsultasi dengan mereka yang berbicara tentang astrologi, ya, zodiak dan lain sebagainya. Kemudian dia adalah seorang yang memiliki satu istri, tetapi juga memiliki satu orang simpanan. Dia seorang perokok dan juga memiliki cacat polio. Ini kandidat pertama. Kandidat kedua, pernah dipecat dari kantor 2 kali. Kebiasaan bangun pukul 8 pagi dan suka bekerja di tempat tidur selama beberapa jam. Dia sukanya rebahan Bapak Ibu. Dan pernah membawa opium atau obat terlarang ke negara lain pada masa mudanya. Ini kandidat kedua. Kemudian kandidat ketiga, dia adalah seorang yang berhasil memulihkan keadaan ekonomi rakyatnya dan dia mengembangkan atau memajukan teknologi di negaranya. Seorang vegetarian, tidak makan daging, tidak merokok, orangnya setia kepada satu istri, tidak pernah selingkuh, dan disiplin. Dari ketiga kandidat ini, Bapak Ibu semuanya, saya ingin meminta partisipasinya. Yang mana Bapak Ibu pilih untuk menjadi seorang pemimpin? Kandidat pertama, kedua, atau ketiga? Nah, saya akan mulai dengan lantai 3 dulu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua yang di lantai 3, kalau ada 3 kriteria tadi yang saya berikan kepada Bapak Ibu semuanya, kira-kira mau pilih pemimpin yang seperti apa? Om Tong nomor 3, tidak setia, tidak selingkuh. Mantap Om Tong. Ada yang lain
3, 2 orang ya 3. Yang lainnya nomor 1, nomor 2, nomor 3. Wah, nomor 3 banyak. Yang lainnya bingung. Ya. Atau mau pilih yang 1. Istri 1 tapi ada simpanan 1 gitu. Ada yang pilih 1 atau 2, yang gak memilih ini bingung. 3, oke. 3, iya. Oke, saya berterima kasih ya partisipasi yang di lantai 3 ya. Banyak yang memilih kriteria pemimpin lantai 3. Oke, sekarang lantai 2. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua, saudara-saudari lantai 2. Kriteria pemimpin yang mana Bapak Ibu pilih? 1 kah? 2 kah? Atau 3? Saya mundurin deh. Nah ini, yang bergaul dengan politisi-politisi korup, suka berkonsultasi dengan zodiak, ya, dia punya 1 istri, 1 simpanan, polio, dan suka merokok. Atau yang kedua, yang ini pernah dipecat 2 kali, pernah membawa opium waktu masa mudanya, obat terlarang, suka bangun jam 8 dan suka bekerja di tempat tidurnya. Atau yang ketiga, yang ini. Saya ingin minta partisipasi Bapak Ibu semua. Pilih kandidat pemimpin yang pertama, kedua atau ketiga. Boleh angkat tangannya. 3. Oke, banyak yang memilih yang 3. Yang lainnya 2 atau 1? Atau masih ragu-ragu? Oke. Ya. Saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu semua pilihan dari Bapak Ibu. Lantai RSG saya nggak bisa lihat ya. Tapi saya menduga akan banyak juga memilih kandidat nomor 3. Oke, yang RSG boleh ikut berpartisipasi. Pilih kandidat pemimpin yang pertama, kedua atau ketiga. Boleh angkat tangannya. Yang ke pertama boleh angkat tangannya. Oh ada ya, ada kecil. Yang kedua, yang dipecat 2 kali. Ada enggak? Oh ada Pak Fir ya. Pak Fir, oke. Yang suka rebahan ya Pak. Oke, thank you, terima kasih partisipasinya. Yang ketiga, oke, pemimpin yang setia, disiplin tinggi, vegetarian, nggak makan daging, ya pemimpin yang berhasil ya memajukan ekonomi negaranya. Saya akan pertunjukkan kepada Bapak Ibu semua pemimpin yang Bapak Ibu pilih tadi. Kandidat pertama yang Bapak Ibu pilih itu adalah Franklin Delano Roosevelt. Dia adalah presiden ke-32 Amerika Serikat dan berhasil sebenarnya membawa Amerika keluar dari resesi ekonomi tahun 1929 dan berhasil memenangkan Perang Dunia Kedua. Ini orang yang ada polio ya, dan punya 1 istri tapi 1 simpanan. Dia adalah orang dianggap pahlawan karena berhasil membawa negaranya tidak saja keluar dari resesi ekonomi tetapi menang di dalam Perang Dunia Kedua. Kalau Bapak Ibu pilih yang kedua, itu adalah Winston Churchill. Perdana Menteri Britania Raya atau Inggris Raya. Ya, dipecat 2 kali dari kantor Bapak Ibu. Tetapi dia berhasil membawa negaranya bertahan dari gempuran negara superpower saat itu. Yaitu Nazi Jerman. Padahal Nazi sudah menguasai Prancis, sudah menguasai Norwegia, sudah menguasai wilayah lain di Eropa. Namun Inggris belum dikuasai karena dipimpin oleh orang yang dipecat 2 kali. Pilihan dari Pak Fir. Gitu ya. Winston Churchill. Dan yang ketiga, Bapak Ibu punya pilihan yang ketiga, saya kasih tunjuk ya. Adolf Hitler. Seorang yang disiplin, setia kepada 1 istri, tidak ngerokok, yang memang seorang petarung, tangguh membawa negaranya bangkit dari kekalahan Perang Dunia Pertama, dan ekonominya pulih serta teknologinya berkembang pesat. Tapi Bapak Ibu, di dalam otak dia adalah menguasai bangsa lain dan memusnahkan 1 etnis tertentu. Bukan saja di Jerman, tapi di seluruh Eropa. Etnis ini mencekno atau menjengkelkan buat dia. Sehingga dia harus taruh di 1 camp konsentrasi. Bapak Ibu, lahir dari orang yang tampak perawakannya sangat baik. Sementara yang 2 tadi tampak dalam kebiasaannya sangat buruk, tetapi tidak punya niat untuk menguasai
dalam pengertian ya pada saat itu untuk memulai perang dunia kedua. Enggak ada. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, mencari pemimpin yang bijaksana itu bukan hal yang mudah. Tadi Bapak Ibu sudah pilih kriteria yang tampaknya sangat disiplin dan kerja keras. Ternyata di balik otaknya dan kebalik kebijakannya itu kebijakan yang sangat jahat. Sulit Bapak Ibu untuk memilih pemimpin yang bijaksana. Apalagi ya pemimpin yang sepenuhnya bijaksana dalam segala hal. Itu mustahil Bapak Ibu. Mencari sosok pemimpin yang segala hal di dalam dunia ini, dalam hidup ini, dia bisa memberikan jawaban yang tepat. Mustahil Bapak Ibu. Karena manusia ini terbatas. Dia tidak bisa mengetahui semua hal. Pasti ada di dalam kehidupannya, kebijakan-kebijakan yang dia buat itu keliru. Sehingga tidak mungkin kita menemukan yang sepenuhnya bijaksana. Mungkin dia bijaksana di bagian tertentu, tetapi di bagian lain dia keliru. Dan inilah yang akan kita pelajari bersama-sama di dalam firman Tuhan hari ini. Pemimpin yang bijaksana. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 2, ayat 3. Saya mengundang kita semua membacanya bersama-sama. 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya 15. Kita akan belajar bersama-sama pemimpin yang bijaksana. Saya mengundang kita semua membacanya secara bergantian. Saya ayatnya yang pertama. Ayat yang ketiga, Bapak Ibu semuanya. Ayat yang keempat, demikian seterusnya sampai dengan ayatnya yang ke-15. Ya, saya menggunakan Alkitab TB yang paling baru, Bapak Ibu. Mungkin ada sedikit perbedaan kata-kata. Jadi akan dibantu oleh Musa. Terima kasih Musa. Demikianlah firman Tuhan. 1 Raja-Raja pasal 3, ayat 3 sampai 15. Salomo mengasihi Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud, ayahnya. Hanya saja ia masih mempersembahkan kurban sembelihan dan dupa di tempat-tempat pemujaan. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Ayat kelima saya akan baca. Di Gibeon, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang perlu kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepada seorang anak yang duduk di taktanya seperti pada hari ini. Sekarang ya Tuhan Allahku, engkau telah mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih muda belia dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Berikanlah kepada hambamu ini hati yang penuh pengertian untuk menjadi hakim atas umatmu dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menjadi hakim atas umatmu yang besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Lalu Allah berfirman kepadanya, karena engkau telah meminta hal itu dan tidak meminta umur panjang dan kekayaan untuk dirimu sendiri, serta tidak meminta nyawa musuhmu, melainkan meminta pengertian untuk menegakkan keadilan, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Ayat 13. Juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu.
Ayat 15, lalu terjagalah Salomo, ternyata itu mimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, ia berdiri di hadapan tabut perjanjian Tuhan dan mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, waktu saya kecil, saya itu diajarkan bahwa Raja Salomo adalah raja yang bijaksana. Dan memang benar dia adalah raja bijaksana ketika waktu dia berdoa, yang dia minta bukanlah tahta, ya, kuasa, pasangan hidup, ya, musuh-musuhnya diserahkan, enggak. Yang dia minta adalah pengertian. Dan ini tepat dan benar. Dia tahu Bapak Ibu bahwa dia adalah pemimpin yang masih muda dan belum berpengalaman sehingga dia butuh hikmat bijaksana dari Tuhan untuk memimpin bangsa yang besar ini yang diwariskan oleh ayahnya. Bapak Ibu bisa baca di dalam ayat 16 sampai 28 tadi ya, bahwa permintaan dia tentang pengertian untuk mengadili perkara di bangsanya. Dan ayat 16 sampai 28 Bapak Ibu bisa baca, itu di mana Salomo menunjukkan ya kebijaksanaan Tuhan. Ketika ada dua orang perempuan datang kepadanya, membawa seorang bayi, dan meminta Salomo untuk mengadili siapa ibu dari bayi ini. Ya kemudian Salomo dengan bijaksana yang luar biasa, mampu memberikan keputusan yang luar biasa, meskipun tidak ada saksi siapa sebenarnya pemilik bayi yang sesungguhnya. Lalu dalam sekejap dia mengatakan, ambil pedang, dan bagi dua anak ini, ambil setengah buat kamu, setengah buat yang satunya. Lalu yang ibu sesungguhnya kemudian karena dia nggak tega dan dia penuh belas kasihan, dan dia berkata, biarkan saja anak itu hidup. Saya tidak butuh anak itu. Dan Salomo langsung tahu siapa ibu yang sebenarnya. Ibu yang tidak tega melihat anaknya menderita, apalagi anaknya meninggal. Ibu yang satunya berkata kepada Salomo, tidak apa-apa, dibagi dua aja supaya tidak ada yang memilikinya. Ini ibu macam apa Bapak Ibu? Disinilah kelihatan kebijaksanaan Salomo yang luar biasa. Belum lagi ketika dia memimpin bangsa itu, cara duduk pegawai-pegawainya luar biasa. Sampai seorang ratu dari negeri Sheba itu mendengar kabar tentang raja yang satu ini. Dan dia datang untuk melihat langsung apa yang dia dengar tentang Salomo. Luar biasa Bapak Ibu. Dan saya sungguh kagum waktu kecil tentang Raja Salomo. Namun sepanjang hidup Raja Salomo, sebenarnya dia bukanlah pemimpin yang selalu bijaksana dalam setiap keputusannya. Dari awal sebenarnya, dia sudah melakukan hal-hal yang tidak bijaksana, bijaksini Bapak Ibu. Dari awal. Kalau Bapak Ibu semua baca ayat pertama sampai ayat ketiga, di sana dikatakan dia sudah menikah dengan putri Firaun. Bahkan bukan cuma putri Firaun. Sebelum dia ditabiskan menjadi seorang pemimpin, seorang raja di negara Israel, dia sudah menikah juga dengan perempuan asing. Yaitu Naamah. Ya. Dia menikah dengan putri dari Firaun. Kemudian sebelum dia ditabiskan menjadi raja, dia menikah dengan seorang perempuan asing. Dari mana kita bisa tahu? Bapak Ibu bisa baca di pasal 11 ayat 42 sampai 43. Di sana dikatakan Salomo itu memimpin 40 tahun di Israel, kemudian dia meninggal. Dan digantikan dengan Rehabeam anaknya pada usia yang 41. Di ayat 4, pasal 14 dijelaskan di sana. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja. Artinya 1 tahun setelah papanya meninggal. Kalau begitu, papanya 40 tahun, berarti sebelum jadi raja, Rehabeam sudah lahir.
Artinya dia sejak awal memang tidak sepenuhnya bijaksana, Bapak Ibu. Firman Tuhan jelas mengatakan jangan mengambil istri orang asing. Kenapa? Karena imannya berbeda, kepercayaannya berbeda, keyakinannya berbeda, apa yang disembah itu berbeda. Keluaran 34 pasal ayat 16, Ulangan pasal 7 ayat 3 sampai 4 menjelaskan demikian. Janganlah juga engkau mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murkaku akan memunahkan engkau dengan segera. Ini Salomo tahu Bapak Ibu. Tapi dia melanggar, mencoba dan main-main. Dan ini terjadi di pasal 11. Di akhir pemerintahannya, istri-istrinya membawa Salomo untuk condong kepada Allah lain. Dari awal dia udah tahu, dia coba main api. Dan dia berbeda dengan ayahnya. Daud di akhir hidupnya itu bersama dengan Tuhan dan menyembah Tuhan. Sekalipun juga di dalam perjalanan bapaknya itu juga ada sesuatu yang tidak baik begitu. Sesuatu keputusan yang tidak bijaksana di dalam kehidupan bapaknya. Tetapi bapaknya bertobat dan di akhir hidupnya dia mengakhiri dengan baik. Sehingga bapaknya disebut pria yang berkenan di hati Tuhan. Berbeda dengan Salomo. Setelah akhir hidupnya, anak-anaknya berantem, memperebutkan tahta kekuasaannya. Jadi sepanjang hidupnya tidak sepenuhnya dia adalah raja bijaksana. Ada masa-masa tertentu. Dia bijaksini Bapak Ibu. Dia tidak berbijak sebelah sana. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Karena memang di dalam hidup ini yang bijaksana sesungguhnya adalah Kristus. Dialah hikmat yang menjadi daging di dalam hidup kita. Dialah pemimpin yang bijaksana. Tidak ada dari raja-raja Israel yang sesungguhnya sepenuh-penuhnya bijaksana. Ada kebijakan-kebijakan dari seluruh raja-raja Israel yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu bisa baca di seluruh kitab raja-raja, bahkan kitab Tawarik. Sehingga kita di dalam hidup ini, di dalam menentukan pilihan, memilih pemimpin yang bijaksana, maka kita harus melihat Kristus, tidak ada yang lain. Kita tidak bisa melihat Raja Salomo sepenuhnya. Kita melihat kepada Kristus, hikmat yang menjadi daging. Bagaimana Kristus melayani orang lain, bagaimana Kristus mengambil sebuah keputusan yang bijak, bagaimana Kristus berdiskusi dengan orang yang belum percaya, bagaimana Kristus menyambut anak-anak dengan begitu ramahnya, kapan dia harus tegas dan kapan dia harus lembut. Kristus tahu kapan dia harus berjumpa dengan orang yang punya martabat, pejabat, itu di tengah malam. Ketika Nikodemus itu datang, dia sambut. Dia tahu bahwa kalau Nikodemus diajak bertemu di tempat ramai, maka Nikodemus akan dicemooh. Karena engkau seorang pemimpin spiritual Yahudi, tetapi kenapa engkau mencari Yesus Kristus? Yesus tahu mengambil keputusan yang tepat. Di dalam seluruh episode kehidupan Kristus, Bapak Ibu bisa baca dari Injil bagaimana Yesus berelasi satu dengan lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam hidup ini saya melihat banyak pemimpin-pemimpin yang baik di satu sisi dan juga ada yang lemah di sisi yang lain. Dan saya belajar ya, sekaligus bercermin. Saya juga bukan orang yang sempurna. Saya punya banyak kekurangan.
Tapi toh kalau Tuhan berikan kesempatan, saya coba lakukan. Yang terbaik yang bisa saya lakukan. Dan mengetahui bahwa tidak ada pemimpin yang sepenuhnya bijaksana, membuat saya secara pribadi belajar menerima kalau pemimpin saya ada kurang satu atau dua atau tiga, tetapi dia punya kelebihan satu dan lain hal. Hanya saja Bapak Ibu, pemimpin yang benar-benar dekat dengan Tuhan, dia akan terus-menerus menyerupai Kristus. Terus-menerus akan bercermin kepada Kristus. Sekalipun belum sempurna, tetapi lebih banyak di dalam kehidupannya itu memiliki pola dan pelayanan Tuhan Yesus. Maka kita bisa lihat pelan-pelan Bapak Ibu. Siapa pemimpin yang bijaksana di dalam hidup ini. Tidak mudah sekali lagi. Bapak Ibu bisa tertipu dengan penampilan luar seorang pemimpin. Tadi saya kasih kriterianya. Bapak Ibu bisa salah dalam memilih seorang penjahat perang begitu, perang dunia kedua. Jadi sulit Bapak Ibu. Tetapi kita perlu yakin bahwa pemimpin itu yang bijaksana itu ada. Pasti ada, tetapi tidak sepenuhnya dia bijaksana. Oleh sebab itu yang perlu kita lakukan adalah doakan pemimpin-pemimpin, Bapak Ibu Saudara. Pemimpin rumah tangga, pemimpin usaha Bapak Ibu, kantor dan lain sebagainya. Pemimpin di gereja, Bapak Ibu. Pemimpin kota di mana Bapak Ibu tinggal. Pemimpin bangsa ini doakan. Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang tidak sempurna, tapi kita doakan supaya mereka bisa lebih baik, lebih bijaksana dari sebelumnya. Dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Dan kita juga berdoa Bapak Ibu, buat diri kita. Supaya kita menjadi pemimpin diri kita minimal. Kita menjadi pemimpin diri kita lebih baik dari kita yang kemarin. Bukan lebih baik dari orang lain, tapi dari kita yang kemarin. Kita tidak sedang berlomba dengan rekan kita, tetapi kita sedang berlomba dengan diri kita yang kemarin. Apakah kita lebih bijaksana hari ini daripada yang kemarin? Doakan diri kita jadi pemimpin yang bijaksana, terutama bagi diri kita. Dan doakan supaya kita memilih pemimpin, itu Tuhan ungkapkan, Tuhan sikapkan kepada kita, pemimpin yang bijaksana sesuai dengan kebutuhan di mana kita berada. Bukan untuk semuanya. Karena ya tidak bisa seorang pemimpin itu semuanya dia bisa. Dia terbatas sebagai manusia. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, disinilah kita bisa melihat, kita kembali kepada firman Tuhan. Titik awal kehancuran seorang pemimpin ketika dia coba bermain-main dengan firman Tuhan. Ketika pemimpin mengabaikan yang namanya firman Tuhan, maka cepat atau lambat dia akan jatuh Bapak Ibu. Salomo tidak pernah menyangka apa yang dia pilih masa mudanya itu akan menghancurkan karir politiknya. Dia memang menikah dengan dengan orang-orang asing supaya sebenarnya dia bisa melanggengkan kekuasaannya. Ini namanya perkawinan politik. Menikah dengan bangsa Mesir artinya saya menguasai bagian selatan dalam perdagangan. Saya tidak perlu memberikan upeti kepada Raja Mesir. Kalau anaknya bisa saya miliki. Jadi ini sebuah hasrat berkuasa dari Raja Salomo. Mungkin dari antara kita punya hasrat untuk berkuasa dan lain sebagainya. Kita perlu segera berpaling kepada Tuhan. Karena kalau tidak, cepat atau lambat kita akan menuju kepada kehancuran.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya tutup dengan satu percakapan dengan rekan-rekan saya, sesama rohaniwan yang masih baru begitu, fresh graduate, yang baru mulai melayani di satu tempat pelayanan. Dan kami bercerita bahwa sebagai seorang pelayan yang masih baru, masih muda di dalam sebuah gereja atau pelayanan itu tidak mudah. Apalagi di dalam culture Asia, Bapak Ibu, di tempat Asia dan Indonesia. Umur itu berperan penting. Semakin kita berusia, itu suara kita semakin didengarkan. Dan integritas hidup tentu perlu ya, tetapi faktor usia itu sangat menentukan untuk gereja-gereja di Asia, khususnya Indonesia. Jadi bagi kami yang fresh graduate, kami sepakat bahwa ya kita belajar untuk melayani, belajar untuk memimpin, tetapi kalau suara kita belum ada apa-apanya atau belum didengar, it's okay. Kita harus belajar untuk menyesuaikan keadaan gereja kita, di mana kita berada. Kita tidak harus didengarkan sepenuhnya. Kalau memang belum saatnya, it's okay. Sabar begitu. Toh kamu bukan untuk menjadi pemimpin yang besar begitu. Paling tidak kuasai dirimu untuk tidak berambisi memimpin secepatnya. Sabar. Ini bukan gereja di Amerika, Bapak Ibu, yang culture-nya bisa egalitarian. Kita bisa berdebat dengan pastor senior kita kalau sesuatu yang tidak benar. Tapi kalau di culture gereja di Indonesia, itu kita mesti hormat dan berbicara lebih hati-hati dan lain sebagainya. Sehingga di sini butuh kebijaksanaan bagi kami, ya saya secara pribadi yang baru, yang belum lulus sebenarnya, belum wisuda, untuk belajar menguasai diri, untuk sabar, dan boleh memberikan apa yang bisa. Kalau nggak didengar, it's okay. Karena kita bukan untuk mencari validasi dari orang lain, tapi kita berusaha memberikan yang terbaik untuk pelayanan. Kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa tidak ada pemimpin yang sepenuhnya bijaksana. Dia bisa bijaksana di satu bagian, tetapi bagian lain mungkin enggak. Oleh sebab itu, doakan pemimpin-pemimpin kita, doakan diri kita untuk dapat memimpin diri kita dan dapat memilih pemimpin yang tepat sesuai dengan kebutuhan di tempat kita berada. Mari kita berdoa.